Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Insyaallah pada kesempatan hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kitab Al-Yaqut An-Nafis. Pertemuan kali ini kita akan membahas tentang sujud tilawah dan sujud syukur. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala sujudut tilawati. Sujudut tilawati arba'a asyrata sajdatan. Sujud tilawah itu disunnahkan di 14 titik. Tusannu sujud tilawah ini disunnahkan dakhilas salati wa kharijaha, baik di dalam salat atau di luar salat. Yang pertama, keterangan kata tusannu disunnahkan, ailil qari, disunnahkan bagi siapa? Bagi qari, bagi yang membaca, dengan catatan lil qari'i qira'atan masyru'atan la muharramatan li dzatiha ka qira'atil junubi wala makruhatan li dzatiha ka qira'ati musallin fi ghairil qiyam. Jadi disunnahkan bagi yang membaca dengan catatan bacaannya tersebut bacaan yang masyru', bukan yang muharramah li dzatiha. Bacaan yang muharramah li dzatiha itu seperti qiraatil junub, seperti bacaan orang yang junub. Orang junub haram membaca Al-Quran, sehingga bacaan Al-Quran orang yang junub itu muharramah li dzatiha. Sehingga kalau ada orang yang junub lalu membaca ayat sajdah, maka tidak disunnahkan baginya untuk sujud tilawah. Wala makruhatan li dzatiha, tidak juga qiraah yang makruh li dzatiha, seperti orang yang sholat baca Al-Quran tapi bacanya posisinya pas rukuk misalnya, bukan pas berdiri. Ini kan hukumnya makruh. Yang seperti itu juga nanti tidak disunnahkan baginya untuk melakukan sujud tilawah. Lah, kata muharramah li dzatiha dan makruhah li dzatiha itu untuk mengecualikan kalau qiraahnya atau bacaannya itu muharramah ataupun makruhah la li dzatiha. Seperti seorang perempuan yang membaca Al-Quran dengan suara keras di hadapan laki-laki asing, itu kan qiraah muharramah, tapi bukan muharramah li dzatiha, sehingga kesunahan sujud tilawah masih berlaku. Demikian juga orang membaca Quran di hammam, ini kan hukumnya makruh. Yang seperti ini juga bukan makruh li dzatiha, tapi makruh li ghairiha atau makruh la li dzatiha. Yang seperti ini tetap ada kesunahan untuk sujud tilawah. Ini syarat yang beliau sebutkan. Sebenarnya masih ada beberapa syarat yang tidak disebutkan di sini. Misalnya antakun al-qira'atu maksudatan, bacaannya dilakukan dalam kondisi sadar dan sengaja. Berbeda kalau itu qira'atun na'im. Terus juga membacanya satu ayat sajadah penuh. Kalau misalnya hanya sebagian ayat sajadah saja, maka tidak boleh untuk sujud tilawah. Dilakukan oleh satu orang, bukan sambung ayat ya. Min qari'in wahidin. Itu juga syaratnya. Terus dilakukan dalam tempo waktu yang sama. Tidak separuhnya di sini, separuhnya nanti kapan lagi. Nah ini. Dan juga bukan pada sholat jenazah. Pada sholat jenazah tidak disyariatkan sujud tilawah. Nah seperti itu. Nah ini. Disunahkan bagi qari, bagi juga lil mustami' wa huwa man qasada as-sama', yaitu orang yang sengaja mendengarkan, itu bahasa Arabnya mustami'. Adapun orang yang mendengarkan saja, baik dia sengaja mendengarkan atau kebetulan pas dia mendengarkan, namanya sami'.
Sehingga fahuwa a'ammu mimma qablahu, kata sami itu lebih umum cangkupannya daripada mustami'. Artinya apa? Kullu mustami'in sami'un wa laysa kullu sami'in mustami'an. Wala budda fiha walau kharija salati wa fi sajdati syukri min syurutis salah. Sujud tilawah ini meskipun dikerjakan di luar salat, demikian juga sujud syukur ini disyaratkan juga hal-hal yang disyaratkan untuk keabsahan salat. Suci, menutup aurat, menghadap kiblat dan lain sebagainya, termasuk juga meninggalkan hal-hal yang bisa membatalkannya seperti berbicara yang banyak. Apa yang dibaca ketika sujud tilawah? Wa sunnah ayyakula fihi sajada wajha lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Wa ayyakula Allahumma aktub li biha indaka ajra wa ij'alha li indaka dhukra wa dha'anni biha wizra wa aqbalha minni kama qabiltaha min abdika Daud. Terimalah sujud ini sebagaimana kau terima sujudnya Nabi Daud. Nah, sujudnya Nabi Daud ini kan sujud syukur, bukan sujud tilawah. Lalu apa maksud dari potongan doa ini? Maksudnya kata Syarqawi, ay qabil tanau'aha, kau terima sujud sebagaimana yang dilakukan oleh Daud. Artinya nau' sujud, artinya sujudnya, bukan sujud untuk apanya. Gitu loh. Nah itu. Lah ini disunahkan, sujud telah disunahkan baik dalam posisi salat, dakhilas salat, sehingga kalau di dalam salat nanti rukunnya ada satu atau ada dua. Menurut Romli ada dua. Yang pertama niat, yang kedua adalah sujud. Yang pertama niat, yang kedua adalah sujud. Niatnya tidak boleh nanti dilafadzkan ya. Adapun Ibnu Hajar itu sujud saja. Sujud saja ya. Wa kharijaha, adapun di luar salat rukunnya ada 6. Dan itu pula rukun sujud syukur, yaitu niat, takbiratul taharrum, niat takbiratul ihram ya, wasujud wal julus awil ittija' ba'da sujud wassalamut tertib, niat lalu takbiratul ihram. Takbiratul ihram itu posisinya tidak harus berdiri, boleh berdiri, boleh posisi yang lainnya. Lalu sujud, lalu duduk ya, duduk atau kalau enggak ya berbaring setelah sujud ya, lalu salam dan urut. Ini rukunnya ketika di luar sholat. Rukun ini juga berlaku pada sujud syukur ya. Lah itu disunahkan di 14 tempat dalam Al-Quran. 2 diantaranya di surat Hajj. Terus apa itu? Wasinta asyrata fil a'raf, surat Al-A'raf. 12-nya di surat Al-A'raf, dan surat Ar-Ra'd, dan surat Nahl, Isra, Maryam, Furqan, Namal, Alif Lam Mim Tanzil, Fussilat, wan Najm, Al-Insyiqaq, wal Insyiqaq, wa Qra'. Ini surat-surat. 12-nya tercecer di surat-surat yang tadi disebutkan. Sedangkan 2 diantaranya berada di surat Al-Hajj. Ya, total 12 tambah 2, 14. Ya. Walaysa min hasad, surat yang ada pada surat Shad itu bukan sujud tilawah. Itu adalah sujud syukur. Lah ini sujud tilawah. Sujud syukur, sujud syukri sajdatun tusannu kharija salati faqat. Sujud syukur ini disunahkan hanya di luar salat, dilakukan di luar salat, tidak boleh dikerjakan di dalam salat. Ya. Inda hudutsin nikmah, ketika ya dia mendapatkan suatu kenikmatan. Ai husuluha fi waqtin lam yu'lam wuqu'uha fihi. Artinya ya mendapat kenikmatan setelah sebelumnya kenikmatan itu belum dia dapatkan. Artinya ini bikhilafin ni'amil mustamirah, bukan nikmat yang terus menerus seperti nikmat kesehatan, nikmat kaya dan sebagainya. Itu yang seperti itu nanti tidak disunahkan untuk sujud syukur ya. Tapi nikmat yang apa ya, ibaratnya bukan nikmat yang terus menerus dia dapatkan ya.
Sawa'un kana yatawaqqa'uha amla, baik dia sudah prediksikan kenikmatan tersebut ataukah belum. Artinya nikmat, baik nikmat yang disangka-sangka atau sudah diprediksikan, cuma memang nikmat itu bukan nikmat yang hasil sebelumnya. Ini loh. Wa mithluhu indifa'un nikmah, demikian juga terhindarnya dari musibah. Ya. Jadi baik itu husulun nikmah atau indifa'un nikmah. Contohnya kakudumil ghaibi, yang pergi sudah kembali, yang sakit sudah sembuh, terus punya anak, ya. Demikian juga nikmat umum, nikmat yang umum yang menimpa kaum muslimin, seperti ya hujan ketika paceklik. Bukan nikmat khusus yang didapatkan oleh orang lain, itu tidak sujud syukur, itu urusan dia bukan urusan kamu, ya, seperti itu. Windifa'un nikmah kanajati min hadmin aw gharakin, misalnya selamat dari gempa, misalnya selamat dari terkena runtuhan rumah, atau selamat dari gharaq, dari tenggelam, itu sujud syukur. Ru'yati mubtala, atau melihat orang yang terkena musibah, ya, fi badanihi aw fi aqlihi, musibah baik pada badannya, cacat pada badannya atau cacat pada akalnya. Mimma yu'addu naqsan fi kamalil khilqah wa asliha urfan, yang mana kekurangan tersebut itu ya dianggap mengurangi kesempurnaan fisik dia atau mungkin mencacat fisik dia. Nah, ini seperti buta ataupun tuli, ya, atau asin atau melihat orang yang pelaku maksiat, ay mutajahirin bi ma'siyatihi walau saghiratan, orang yang memamerkan kemaksiatan meskipun itu dosa kecil dan meskipun itu tidak terus-menerus dilakukan. Selama ada orang yang memamerkan kemaksiatan di depan kita, meskipun itu dosanya termasuk dosa kecil dan bukan perbuatan yang dia lakukan terus-menerus, atau orang yang menyembunyikan dosa tapi dia lakukan terus-menerus, yang seperti ini juga yang melihat disunahkan untuk sujud syukur. Dan sujud syukur ini bagi yang nomor 4 ini, ya, bagi yang pelaku maksiat ini kalau melihat pelaku maksiat ini dianjurkan untuk ditampakkan di depan dia supaya dia malu, kecuali kalau idza khafa mafsadah, kecuali kalau khawatir ada kemafsadatan, misalnya pelaku maksiatnya nanti malah bisa membunuh dia atau apa, ya sudah, jangan sujud di dekat dia. Lalil mubtala. Jangan kalau untuk melihat mubtala, melihat orang yang cacat fisik ataupun akalnya, jangan sujud ditampakkan kepada dia supaya tidak menyakiti hatinya. Nah, seperti itu. Ini yang terkait dengan sujud syukuri. Sekali lagi rukunnya sama dengan rukun sujud tilawah. Lalu salat nafilah. An-naflu lugatan az-ziyadah. Nafilah secara bahasa artinya ziyadah, tambahan. Wasyar'an, adapun secara syar'i, ma talaba syar'u talaban, ma talaba syar'u talaban ghairu jazimin, ma talaba syar'u fi'lahu, yang diminta oleh syariat untuk dikerjakan dengan permintaan yang tidak mengharuskan, itu namanya nafilah, nafil. Bahasa lainnya sunnah atau mandub atau muraghhabun fihi atau mustahab atau tatawwu, itu asma' li musamma wahid, itu nama-nama untuk satu objek. Muradif ya sinonimnya. Meskipun beberapa ulama seperti Qadhi Husain membedakan, tapi mayoritas mengatakan itu sama, itu nama untuk perbuatan yang diminta dikerjakan tanpa ada suatu keharusan. Nah, ini. La nawafilus salat, salat nafilah kathirah, itu banyak. Minha di antaranya al-idan, salat al-idan, Idul Fitri, Idul Adha, ya, wal kusufan, kusufus syamsi wa kusuful qamar, wal istisqa, salat istisqa, wal witar, salat witir, wal rawatib, salat rawatib qabliyah ba'diyah, ya, salat tarawih, salat duha, salat tahiyatul masjid,
terus sunnah wudu. Wa tartibu hadhihi fil fadli ka tartibiha fil dzikri. Urut-urutannya dalam keafdalan itu sesuai dengan urut-urutannya dalam penyebutan. Maka ya dari sholat Idul Adha dulu paling afdal, baru Idul Fitri, baru kusufus syamsi, baru kusuful qamari, dan seterusnya. Ini. Oh ya, yang tadi belum disebutkan bahwa catatan nomor 4, wasawabul fardi yafduluhu bi 70 darajah. Pahala amalan wajib itu lebih tinggi daripada amalan sunnah sebanyak 70 derajat. Itu aslinya. Jadi kondisi aslinya itu yang wajib pahalanya lebih banyak daripada yang sunnah. Waqad yafdulul fardha, tapi terkadang amalan yang sunnah itu bisa mengunggulin amalan yang wajib. Contohnya apa? Ka ibra'il mu'siri afdal min indarihi. Indarul mu'sir, memberikan tangguhan bagi orang yang kesulitan membayar hutang, hukumnya wajib. Fanadhiratun ila maisarah, ya. Memaafkan hutang tersebut hukumnya sunnah. Lah di sini sunnah yaitu memaafkan hutang lebih baik daripada menangguhkan hutang, meskipun yang satu wajib, yang satu sunnah. Termasuk raddus salam hukumnya wajib, ibtida'us salam hukumnya sunnah. Tapi ibtida'us salam di sini lebih banyak pahalanya daripada raddus salam. Ini istisna. Nah, ini yang bisa saya sampaikan untuk kesempatan kali ini. Qulu qouli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.